menjadi berhasil di mata Tuhan. Refleksi pagi 1147. Apa nasihat Amsal untuk sebuah kehidupan yang baik dan menjadi berkat? Mari dengar nasihat Amsal 4 ayat 13-15. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah terus. Saudara-saudara, kehidupan yang berhasil di mata Tuhan hanya bisa terjadi bila nasihat firman Tuhan selalu diingat dan dijaga baik-baik. Memang cara hidup orang jahat sering saja menarik hati, tetapi cara hidup jahat tersebut jangan sekali-kali ditiru, bahkan menaruh perhatian saja ke cara hidup seperti itu haruslah dihindari. Kita harus terus konsisten hidup di jalan Tuhan. Saudara-saudara, di masa sekarang ini banyak orang mengejar kesuksesan yang terkait dengan uang, gengsi, kekayaan, dan jabatan. Bahkan mereka sampai rela menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Cara-cara jahat yang dibenci Tuhan pun tidak segan-segan dilakukan. Hal seperti ini sekali-kali tidak boleh ditiru. Disinilah pentingnya untuk kita sebagai orang percaya untuk terus mendengarkan nasihat firman Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Inilah sebabnya mengapa orang percaya perlu bersaat teduh setiap hari, tidak menjauhkan diri dari kehidupan persekutuan, dan terus menjadi saksinya. Marilah kita selalu mengingat bahwa hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhanlah yang akan menjadikan kehidupan kita itu kehidupan yang berhasil di mata Tuhan. Maukah kita? Terus belajar berbuat baik. Refleksi pagi 1148. Apa beda jalan orang jahat dan orang baik? Mari dengarkan petunjuk Amsal 4 ayat 16-19. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka. Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Saudara-saudara, Amsal memberikan kondisi yang kontras antara orang jahat dan orang baik. Orang jahat melakukan tindakan kegelapan sebagai hal biasa dan sebuah kenikmatan. Sebaliknya, orang baik akan terus belajar melakukan perbuatan terang. Saudara-saudara, perbuatan gelap dan terang memang perbuatan yang berlawanan seperti halnya malam dan siang. Mereka yang tetap tinggal dalam kegelapan akan menjadi makin jahat sehingga hati nuraninya akan makin tumpul dan bebal. Perbuatan jahat baginya adalah sebuah kenikmatan dan keharusan. Sebaliknya, mereka yang mau hidup benar dan mau belajar berbuat baik bagi orang lain pasti makin lama makin bertambah terang. Kehadiran orang baik pasti akan membawa berkat bagi banyak orang. Setiap orang percaya yang telah ditebus Kristus sudah seharusnya lah belajar menjadi orang baik yang menyukai perbuatan terang. Oleh sebab itu, marilah kita belajar berbuat baik pada semua orang
sesuai dengan hakikat kekristenan kita untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Meraih sukses sejati. Refleksi pagi 1149. Mencamkan dengan sungguh-sungguh nasihat firman Tuhan sangatlah penting bagi kehidupan orang percaya. Mengapa demikian? Mari dengar penjelasan dari Amsal 4 ayat 20-23. Perhatikanlah kata-kataku, anakku. Dengarkan nasihat-nasihatku, janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu. Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara-saudara, mendengarkan nasihat Tuhan dan menyimpannya di dalam hati adalah kewajiban setiap orang percaya yang akan menentukan jalan hidupnya. Hal ini sangat penting karena ini akan menentukan keberhasilan seseorang di mata Tuhan. Tanpa ketaatan kepada firman Tuhan, pasti tidak ada kesuksesan sejati. Saudara-saudara, jalan hidup manusia ternyata bukanlah sekedar bergantung kepada suratan takdir semata. Menurut petunjuk Amsal, jalan hidup kita ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga hati kita baik-baik dengan nasihat firman Tuhan. Artinya, kita sebagai orang percaya mau untuk bertekun dalam membaca dan memahami firman Tuhan melalui berbagai cara supaya firman Tuhan makin tertanam di hati sanubari kita. Ini kemudian harus diikuti dengan komitmen untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita semua. Hanya saja sayangnya, di tengah segala kesibukan dunia, seringkali orang percaya menjadi lalai. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk mencintai firman Tuhan. Mari kita raih sukses sejati. Belajar hidup jujur. Refleksi pagi 1150. Bila seseorang menjaga hatinya baik-baik dengan firman Tuhan, bagaimana ini kemudian terwujud dalam perbuatannya sehari-hari? Mari lihat Amsal 4 ayat 24 dan 25. Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang. Hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu. Saudara-saudara, bila hati seseorang dijaga dengan firman Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, seseorang akan hidup jujur dan berintegritas. Ia akan selalu berkata benar dan tidak suka berpura-pura. Wajahnya akan memancarkan apa yang ada di dalam ketulusan hatinya. Di dalam hatinya yang bersih, tidak ada sedikit pun motivasi buruk yang tersembunyi. Saudara-saudara, memelihara firman Tuhan di dalam hati tentu bukanlah sekedar untuk membuat hati menjadi bersih, tetapi hati yang bersih itu kemudian harus terwujud dalam segala keputusan dan segala perilaku hidup seseorang. Inilah yang seharusnya terjadi pada setiap orang percaya. Kehidupan seperti ini tentu saja kehidupan yang menjauhi kemunafikan, kebohongan, dan kepura-puraan.
dalam arus cara pandang dunia yang beraneka ragam, permisif dan tidak takut Tuhan, mungkinkah orang percaya hidup jujur dan jauh dari kemunafikan? Tentu saja mungkin bila orang percaya tetap mau berpegang erat pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bersandar pada kekuatan Roh Kudus untuk dapat hidup jujur. Tanpa kekuatan Roh, niscaya kita tidak akan mampu bertahan. Belajar berpikir dan bertindak benar. Refleksi pagi 1151. Hati yang dipelihara baik-baik dalam nasihat firman Tuhan harus terwujud dalam pikiran dan tindakan sehari-hari. Untuk itu, mari dengarkan nasihat Amsal 4 ayat 26 dan 27. Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar. Saudara-saudara, hati yang benar dari seseorang yang takut akan Tuhan memang harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang dihidupi dalam kejujuran dan kebenaran. Untuk itu, orang harus belajar berpikir baik-baik sesuai dengan hikmat Tuhan sebelum bertindak. Ia tidak boleh bersikap sembrono. Dengan sikap seperti ini, ia akan terjauh dari sikap emosional dan sikap impulsif yang sering berdampak negatif. Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini, orang percaya pastilah tidak akan pernah terbebas dari berbagai permasalahan hidup. Permasalahan itu bisa saja menjadi batu sandungan yang menyebabkan ia terjerembab, jatuh, dan hidup merana. Tetapi bisa juga permasalahan itu justru menjadi batu loncatan untuk ia dapat hidup lebih berbahagia. Ini bergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Bila kita mau belajar untuk hidup jujur dan benar, maka kita harus belajar berpikir baik-baik sesuai firman Tuhan sebelum kita bertindak. Dengan sikap seperti ini, kita akan dijauhkan dari sikap sembrono dan emosional yang seringkali merugikan kita. Inilah kehidupan yang dijalani di dalam hikmat Tuhan yang pasti akan membawa kepada kehidupan yang berbahagia. Maukah kita